Nah, karena permasalahan ini nih ya, karena permasalahan ini nih. Nah, biasanya ini terjadi juga nih, kayak di Pertamina. Mulai dari nol ya. Ketika ada kepengurusan baru, mereka bingung karena nggak tahu, nggak dapat warisan, nggak dapat arahan, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus gimana. Akhirnya mereka coba lagi lah bikin kaderisasinya dari nol. Di beberapa kondisi mungkin ada ya yang akhirnya mengalami hal seperti ini. Padahal pada saat ini sebenarnya kita udah memasuki zaman yang ini ya, zaman yang berbeda. Kita masuk ke zaman knowledge economy era. Ini ada salah satu buku, kalau misalnya kalian mau coba search, aku belum sempat nemu sih apa bukunya ya. Tapi ini ngomongin tentang knowledge economy, yang mana sebenarnya pada zaman ini kemenangan itu ditentukan sama kuantitas, kualitas, dan pengelolaan pengetahuan. Jadi yang penting sekarang itu pengetahuan atau pengalaman ya mungkin. Nah, sementara ketika ini ya, ketika mereka udah ngurus kegiatan, ada LPG-nya nggak diturunin, evaluasinya apa nggak diturunin, atau pengalaman-pengalaman mereka tuh nggak diturunkan, itu tuh ya mereka jadi mulai dari nol lagi dan kehilangan semua pengetahuan yang udah pernah dialami sama pengurus periode sebelumnya. Padahal ketika mereka punya pengalaman di kepengurusan mereka tuh baiknya harusnya bisa mencari cara agar pengalaman-pengalaman itu bisa dipahami juga oleh pengurus yang baru. Nah, masalahnya itu nggak terjadi. Dan akhirnya mereka kehilangan pengetahuan, dan ya wajar aja ketika memang ada organisasi-organisasi yang semakin lama semakin turun, semakin lenyap. Ya, karena memang pengetahuan mereka juga semakin berkurang. Gitu. Nah, makanya sebenarnya organisasi itu sebenarnya punya kecenderungan untuk semakin bodoh. Normalnya kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa, itu organisasi itu akan cenderung semakin bodoh tanpa adanya pengelolaan pengetahuan yang baik. Nah, makanya si knowledge management ini tuh jadi penting. Dari mulai kita mendokumentasikan berbagai macam hal, SOP dan sebagainya, proses-proses yang dilakukan dalam organisasi kita, praktek-praktek yang dilakukan, teknologi yang kita gunakan, arahan-arahan, dan ya banyak hal lah, banyak hal. Yang itu perlu kita dokumentasikan, perlu kita turunkan, wariskan ya, agar nanti generasi berikutnya itu punya pegangan. Ini jadi selalu hal yang salah. Nah, makanya gini, sebenarnya kan organisasi kita tuh punya otak ya. Yang otaknya itu adalah akumulasi dari otak-otak semua manusia atau semua anggota organisasi itu. Kapasitas atau IQ gitu ya. IQ tertinggi dari organisasi kita itu adalah IQ dari seluruh anggota kita. Nah, makanya kita harus memahami konsep ini dulu nih, organization brain. Bahwa memang si organisasi itu punya otak, punya apa ya? Punya pengetahuan lah, punya pengetahuan yang mereka gunakan untuk menjalankan keorganisasian mereka, untuk menjalani kehidupan mereka sebagai organisasi, sebagai individu organisasi ya, sebagai organisasi itu. Kayak manusia aja gitu kan, kan kita juga menjalani kehidupan berdasarkan pengetahuan yang kita miliki di otak kita, ya kan? Nah, organisasi juga kayak gitu, cuma karena yang menggerakkan organisasi itu adalah anggotanya, artinya mereka akan bertindak sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki, dan artinya si organisasi ini sebenarnya punya otak juga, yang mana itu adalah akumulasi dari otak-otak dari manusia-manusia yang ada di organisasi itu ya, bukan makanan ya otak-otaknya. Nah, makanya tanpa knowledge management ya, ini mudah-mudahan kelihatan perbedaan apa namanya, perbedaan bentuknya. Nah, tapi selain itu juga sama ini ya, sama dokumen keorganisasian kayak SOP, ada ART. Nah, itu dokumen-dokumen keorganisasian. Nah, itu juga sebenarnya sesuatu hal yang pengetahuan kelompok lah, pengetahuan organisasi juga. Yang itu perlu dipertahankan dan justru perlu dikembangkan. Nah, misal kita organisasi kita nggak ada knowledge management nih. Misal nih biasanya gini kan ya, ketika apa namanya, ada organisasi di perkuliahan kan biasanya 4 angkatan. Ada senior, ada apa nih sebutannya, pengurus mungkin ya, dewan penasehat, pengurus, eksekusi, terus staff, terus anggota baru. Wah, kayak gitu mungkin ya ini. Ibaratnya kayak gitulah. Ini ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah, jumlah pengetahuan mereka kan pasti beda-beda ya. Orang yang punya pengalaman lebih tinggi secara normal itu pasti mereka pengetahuannya lebih besar. Ini makanya mereka ukurannya lebih gede ya, ini sengaja supaya lebih tervisualisasi. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak ada knowledge management, ketika beregenerasi, si orang yang tingkat 4 ini pergi,
kan orang yang tingkat ketiga ini tuh naik ya ke tingkat 4. Tapi ketika memang kita nggak ada knowledge management, si orang yang pertama ini pas naik ke tingkat 2, mereka pengetahuannya nggak bertambah. Dan ketambahan lagi sama anak-anak baru kan yang mungkin nggak tahu apa-apa. Yang artinya sebenarnya ada pengetahuan-pengetahuan yang hilang, yang itu dimiliki sama orang-orang yang di tingkat 4 ini. Gitu. Dan bahkan dokumen-dokumennya pun nggak bertambah baik. Nah, makanya knowledge management ini tuh penting supaya seenggaknya pengetahuan kelompok atau pengetahuan atau otak organisasi kita tuh nggak makin lama makin bodoh dengan adanya regenerasi. Maka regenerasi ini tuh jadi tricky banget sebenarnya kalau misalnya kita gagal dalam proses regenerasi, ya pilihannya antara dua gitu. Organisasi kita jadi semakin dungu atau organisasi kita semakin lebih pintar. Nah, makanya gimana caranya kita harus bisa bikin knowledge management system yang baik supaya si pengetahuan organisasi ini tuh nggak kemana-mana, nggak hilang ketika ada orang yang keluar dari organisasi itu. Nah, sementara kalau misalnya ada dengan knowledge management, ya jadinya kayak gini, justru bahkan yang di tingkat keempatnya ini justru jadi semakin besar. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya bedanya. Sorry. Cuma ini jadi lebih besar karena si orang yang tingkat 3 ini dia diajarin nih sama yang tingkat 4, diajarin kesalahannya apa aja ketika mereka menjabat di layer keempat ini, di tingkat tertinggi, dan mereka mempelajari kesalahannya apa aja. Dan akhirnya mereka udah ketika menggantikan mereka jadi orang yang lebih berpengetahuan. Gitu. Dan ketika regenerasi pun dokumen-dokumennya mereka perbaharui, dokumen-dokumennya mereka perbaiki sehingga dokumen-dokumennya semakin lebih bagus gitu ya. Makanya ini gambarnya lebih gede. Ya mudah-mudahan tervisualisasikan. Ini tahapan-tahapan sederhananya ya tentang knowledge management, dari mulai mengidentifikasi dulu sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam organisasi kita itu apa aja. Sebenarnya di istilah knowledge management itu ada explicit knowledge sama ada tacit knowledge ya. Explicit knowledge itu yang bisa didokumentasikan sederhananya. Kalau tacit itu yang nggak bisa didokumentasikan. Nanti kalau aku ngebahas terlalu lama karena akan terlalu panjang ya. Jadi tidak akan terlalu banyak aku detailkan. Tapi nanti kalian kalau misalnya mau cari sendiri bahannya banyak kok di internet gitu. Atau bukan cuma tentang apa aja yang memang pengetahuan yang udah ada yang bisa didokumentasikan, tapi apa pengetahuan yang diperlukan sama organisasinya, sehingga nanti bisa kita buat dokumen-dokumennya. Terus nanti kita bikin ya, kita dokumentasikan ya, dibikin formatnya SOP, ada ART, checklist, apalagi ya, dan banyak lah mungkin ya, worksheet misalnya, format wawancara. Nah, kayak gitu itu kan sebenarnya pengetahuan organisasi. Terus disimpan di tempat yang mudah diakses. Dan strukturnya harus memungkinkan ketika memang ada pengetahuan baru atau kita mau ngerevisi pengetahuan itu yang udah sempat kita gunakan sebelumnya, itu bisa kita lakukan dengan mudah. Terus kita harus membangun sistem sharing knowledge yang baik supaya si pengetahuan yang udah kita simpan itu bisa diakses dengan mudah sama anggota-anggota lain. Karena kalau misalnya nggak bisa diakses, bisa dibayangin kayak orang yang lagi pikun lah gitu. Jadi organisasinya udah tua tapi pikun. Nah, kita harus mengatasi kepikunan itu. Nah, terus apply menggunakan pengetahuannya yang udah tadi udah di store, udah dibikin ya, itu digunakan tuh pengetahuan-pengetahuannya, kayak ada SOP, ada checklist, ada format-format dan sebagainya, itu kan akan lebih mudah digunakan ketika nanti pengurus baru tuh mau melakukan sesuatu gitu. Karena kita memang udah ada format-format itu yang terus diperbaharui. Nah, ngelakuinnya kayak gimana? Nah, ini mekanisme dasar ya dalam kita menggunakan dokumen-dokumen dalam knowledge management. Pertama ada learning before. Nah, jadi kita pelajari dulu nih dokumen-dokumen penting yang memang perlu digunakan untuk melaksanakan program itu. Kita mau bikin program kaderisasi apa? Hal penting dalam kaderisasi itu ada apa aja nih? Biasanya kan di ADRT ada, terus di kaderisasi apa? Format-format yang sebelumnya kayak gimana dan sebagainya. Terus kita menggunakan dokumen-dokumen itu misalnya, atau misalnya dari LPJ ya. Bisa kita baca yang perlu diantisipasi apa aja. Terus kita learning during, ya selama kita mengeksekusi program kaderisasinya, kita coba evaluasi lagi apakah memang penggunaan format-format itu efisien atau enggak. Kita punya nih format checklist itu efisien apa enggak format checklistnya. Kita punya nih format wawancara itu format wawancara udah efektif atau enggak. Kita punya nih format buku saku misalnya, itu udah efektif atau enggak ketika kita menjalankan kaderisasinya. Nah, ketika kita udah mengevaluasi efisiensi ketika kita mempelajari itu dalam proses pelaksanaan, kita learning after. Jadi setelah kegiatan itu selesai, ya kita
evaluasi nih ya kalau tadi di LPJ. Jadi pelajari lagi apa aja yang memang bisa kita perbaiki dari hasil yang kita temukan ketika kita mengimplementasikan pengetahuan itu, dan nanti disimpan lagi atau diupdate lagi ke tempat penyimpanan yang tadi mungkin udah dibahas ya sebelumnya. Nah, makanya nanti organizational brain-nya itu bisa terus berkembang. Jadi organisasinya semakin pintar.